Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agis Pariza dengan NIM 121202026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep pondasi sejarah. Materi kali ini terdiri dari 7 subtema. Yang pertama, konsep sejarah bagi dunia pendidikan. Menurut definisi umum, kata sejarah berarti masa lampau umat manusia. Sejarah pula dapat diartikan dengan catatan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Adapun pengertian sejarah menurut Mansur dalam salah satu karyanya yang berjudul Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah, sejarah ialah kisah-kisah dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau umat manusia. Sasaran utama objek materi sejarah sebagai pondasi pendidikan Islam terdiri dari dua, yakni konsep dan sifat sejarah menurut Al-Quran dan sistem pendidikan Islam. Sasaran yang pertama yaitu konsep dan sifat sejarah akan ditransformasikan ke dalam konsep dan sifat kegiatan pendidikan. Dengan demikian akan tampak benang merah konsep dan sifat sejarah menurut Al-Quran pada berbagai tingkat pendidikan, baik secara filosofis, teoritis maupun praksisnya. Yang kedua, sunatullah hukum sejarah Qur'ani. Berkaitan dengan ketegasan sunatullah bahwa orang yang memegang kebenaran ialah Allah, maka dapat dilihat bahwa sejarah menurut Al-Quran bersifat tidak netral, dalam artian selalu berpihak kepada kelompok yang kuat memegang kebenaran. Namun demikian, keberpihakan Allah dalam kehancuran kebatilan tetap terkait dengan waktu dalam arti sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur sebab yang akan membuahkan perubahan. Manakala unsur-unsur terpenuhi, hukum sejarah yang bersifat objektif, baik ke arah positif maupun negatif, integrasi atau disintegrasi sosial akhirnya akan menampilkan keunggulan moral dalam sejarah. Menyimak hukum sunatullah dalam sejarah, maka pendidikan hendaklah diupayakan sebagai bagian dari rekayasa manusia memenuhi sebab-sebab yang diarahkan untuk mencapai akibat tertentu pada peserta didik. Yang ketiga, sejarah berpihak pada kebenaran. Al-Quran menceritakan sistem seleksi kebenaran. Kemunculan kebenaran dalam lingkungan kebatilan diumpamakan pada terseleksinya air laut dari buihnya dalam lintasan ruang dan waktu. Proses sejarah akan menjadikan kebenaran sebagai kekuatan yang mampu bertahan lama dan semakin mengkemuka. Sebaliknya, kebatilan bersifat sementara akan semakin hilang kekuatannya. Adapun waktu menangnya kebenaran akan sangat tergantung pada terpenuhinya syarat perubahan yang artikulatif dalam bentuk yang disebut dengan amal soleh. Kehidupan soleh pada dasarnya ialah kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum takdir dan sunatullah. Hal ini disyaratkan oleh pengetahuan yang memadai tentang bidang pekerjaan yang jadi sasaran amal soleh. Dalam lintasan sejarah, kesolehan amal tersebut terkait dengan motivasi. Amal soleh yang didorong oleh motivasi yang buruk tidak akan bertahan di hadapan pengadilan sejarah dalam jarak waktu yang relatif singkat. Yang keempat, waktu perubahan. Perubahan dalam sejarah berkaitan dengan waktu terkumpulnya sebab-sebab bagi terselenggaranya perubahan. Pada umumnya, proses perubahan digambarkan Al-Quran melalui pertarungan antara dua kekuatan. Kemenangan akan diraih oleh kebenaran sebagai kekuatan penghancur kezoliman. Manakala kebenaran itu disertai dengan kesabaran, dan sabar merupakan aspek kualitatif kelompok yang sangat menentukan, walau berjumlah kecil. Nah, persoalannya ialah bagaimana bentuk tindakan sabar tersebut sehingga mampu mengantarkan kemenangan pada kelompok kecil. Kita dapat melihat kisah kemenangan Tolut terhadap Jalut sebagai contoh. Perilaku sabar dapat dirinci kepada sifat-sifat hati-hati dalam perjuangan, ikhlas, tidak serakah dalam membawa perbekalan, pemimpin yang luas ilmunya, kuat jasmaninya, serta mampu memberikan ketenangan jiwa bagi para pengikutnya. Poin yang kelima ialah keyakinan pada kebenaran. Keyakinan pada kebenaran merupakan modal paling dasar dalam menentukan sejarah peradaban manusia dan perubahan sosial. Keyakinan selain meninggikan mutu rohani manusia juga dapat mengalahkan kekuatan fisik maupun materi. Disinilah pentingnya pendidikan keimanan disampaikan pada tahap awal pertumbuhan anak-anak. Dari sini pula kita dapat memahami mengapa banyak perubahan sosial disponsori oleh kaum muda bangsa. Mereka ialah orang-orang yang masih bersih memegang norma tanpa terpolusi oleh kepentingan-kepentingan mempertahankan kenikmatan materi yang justru sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari pada kelompok usia tua yang mapan. Walaupun Al-Quran tidak mempertentangkan kemajuan spiritual dengan kemajuan material, namun diakui keduanya tidaklah sama dan tidak sepadan pula. Terdapat korelasi terbalik antara keduanya dalam menyikapi masing-masing pihak, karena didasari oleh sifat alami manusia yang cenderung pada kebenaran, serta ajaran yang menuntut adanya upaya mempertinggi mutu pengendalian diri, maka terpenuhilah syarat sunatullah untuk manusia tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang mana bentuknya antara lain berupa standar-standar kebenaran universal yang dicapai melalui penggunaan optimal naluri, alat indera, akal, pemahaman teks-teks Al-Quran dan hadis, serta internalisasi nilai-nilai pemahaman, sehingga aktivitas kehidupannya menjadi representasi nilai itu sendiri. Yang keenam, tujuan hidup, pandu gerakan sejarah. Ciri gerakan sejarah ialah memiliki tujuan. Namun apabila direnungkan lebih jauh, sesungguhnya yang mempunyai tujuan ialah manusia sebagai perilaku sejarah. Tujuan hidup ialah isi batin manusia yang merupakan infrastruktur kepribadian manusia, sedangkan suprastrukturnya ialah perilakunya. Suprastruktur yang tidak memiliki topangan infrastruktur yang kuat akan mudah rapuh. Demikian pula perilaku manusia yang tidak ditopang oleh batin yang memiliki tujuan yang sehat, rasional yang benar, maka perilaku tersebut akan mudah diombang-ambing oleh kekuatan lain di luar dirinya. Perlu diketahui bahwa tujuan hidup yang melahirkan cita-cita kehidupan merupakan mesin pemicu semua taktik dan kiat-kiat gerakan kehidupan. Semakin tinggi cita-cita seseorang, maka semakin luas pula dan semakin besar pula gerakannya. Tetapi sebaliknya, apabila cita-citanya rendah, akan rendah pula riak gerakan yang ditimbulkannya. Orang yang cita-citanya terbatas kepada hal-hal yang sifatnya fisik material, maka kegiatannya akan berputar di sekitar fisik dan materi tersebut. Adapun bila cita-citanya luhur dan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya fisik material, namun lebih menerobos kepada hal-hal yang sifatnya nilai, norma kerohanian manusia, maka areal gerakannya pun akan luas. Juga hal-hal yang sifatnya fisik material dengan sendirinya akan terlampaui. Karena itu, dalam dunia pendidikan, hendaklah pendidik mendorong terdidik untuk memiliki informasi dan pengalaman yang luas, yang dengan itu dapat menjadi dasar bagi munculnya wawasan yang luas. Poin ketujuh yang terakhir ialah berpikir sejarah, berpikir periodisasi. Berpikir periodisasi akan sangat terkait pada struktur berpikir dan jumlah informasi yang berkenaan dengan objek materialnya. Tidak mengherankan manakala para cendekiawan membuat kategori yang berbeda tentang periodisasi tentang suatu bidang kajian. Hal ini terkait dengan paradigma dan jumlah informasi yang dikuasainya. Kategori periodisasi dapat dijadikan contoh, salah satunya Sirah Nabawiyah yang berupa pada pembagian pada periode Mekah dan Madinah yang berdasarkan pada waktu misalnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.